lagi di Curhat Bunsar. Nah, sekarang kita lagi mau bahas tentang hubungannya antara musik dan perasaan. Nah, komen di bawah nih, siapa yang setiap hari selalu nyetel lagu galau atau mungkin lagu happy? Nah, kalau misalnya lagu galau nih, dia nyetel karena hatinya yang selalu galau, karena pacar, putus mungkin, atau karena mantan. Siapa? Coba komen. Nah, jadi memang betul ya sayang, lewat musik, baik itu musik klasik, tradisional, modern, dan bahkan pengaruh budaya manapun, bisa menjadi sarana komunikasi yang luar biasa. Untuk mengungkapkan perasaan cinta, sedih, kesepian, pujian, kritik, dan bahkan kemarahan. Bisa nih semuanya lewat musik. Dan sayang, curhat besar kali ini aku ditemani oleh Mahen. Halo, Bunda Hai Sarwenda. Mahen, apa Baik, kabar? baik sekali. Nah, ini kan ada fenomena katanya tuh orang kalau misalnya bikin lagu itu tergantung dengan suasana hati gitu. Betul. Kan. Jadi kayak kalau misalnya menurut Mahen sendiri itu lagu-lagu yang Mahen ciptakan itu based on pengalaman sendiri kah atau memang dengar pengalaman orang lagi pengen tulis aja kayak gini gitu. Sebenarnya bisa ada dua gitu sih. Yang pertama mungkin dari pengalaman orang atau kayak pengalaman pribadi. Tapi fun fact-nya adalah biasanya rilis lagu habis itu baru ngalamin. Oh, berarti kayak Jadi ketulak gitu ya? Kayak curse gitu, kayak kutukan takutnya. Astaga. Jadi setelah rilis baru ngalamin ternyata gini. Oh, berarti yang pura-pura lupa setelah rilis baru harus Ngalamin, lupain gitu? ngalamin. Nah, ini lagu barunya gimana nih? Kalau bisa jangan ya, kalau bisa Kalau bisa jangan ngalamin karena itu lagunya tentang selingkuh soalnya. Oh, iya. Jangan. Tentang selingkuh. Oh. Kalau main sendiri tiap hari suka dengerin genre musik apa? Melo kah, dangdut, rock atau Kalau gitu? lagu biasanya dengerinnya yang melo emang. Melo. Yang melo maksudnya Walaupun mungkin kamu karena lagi bahagia gitu. iya, mungkin karena emang beberapa lagu yang dirilis itu lagunya ballad, melo-melo gitu. Jadi kayak referensinya jadi biar nggak jauh beda dekatan gitu. Jadi lagu-lagu yang galau gitu. Pengen nggak kayak ngeluarin lagu happy gitu? Pengen kalau misalkan beberapa kali kejadian setelah rilis lagu itu ngalamin, pengennya ngiris lagu yang bahagia sebenarnya. Cuma mungkin karena memang dari awal udah yang ballad jadi masih di apa ya, mungkin bisa dibilang di zona nyamannya gitu sih. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai, makanya pengennya seneng. Ngomongin karir bermusiknya Mahen, butuh waktu berapa lama nih perjuangan yang kamu lakukan sampai akhirnya ada single yang meledak kan dan dicintai semua orang gitu. Kalau 158M loh yang lihat. puji Tuhan. Itu waktu itu kan 2019 rilisnya Pura-Pura Lupa itu kan. Jadi di tahun 2017 Aku tuh akhir. pernah nonton kamu off air loh ternyata. Emang ya? Pas Di ulang mana, Kak? tahun. Masa sih? Ah, Tapi udah keluarin lagu Pura-Pura Lupa itu. iya justru aku masih ingat-ingat tuh aku baru ingat jadi pas ulang tahun Kak Sandi. Oh, iya betul. Jadi kalau ngebahas tadi itu Iya. sekitar kurang lebih hampir 2 tahun. Jadi cover-cover dulu baru akhirnya ngeluarin lagu itu. Jadi katanya ada info nih berkat kamu cover lagu Why You Slow akhirnya melambungkan nama kamu jadi dikenal sama semua orang. Jadi cover dulu baru akhirnya mau. Iya, jadi kayak waktu itu sempet kayak yang setiap hari cover-cover gitu. Terus nge-cover lagu Wahyu Slow itu. Nah, ternyata waktu itu Wahyu Slow di labelku yang sekarang. Jadi kayak mungkin waktu itu ke notice terus diajak ketemu sama orang Indosumar gitu buat bikin lagu yuk, bikin single. Dan waktu itu juga di momen yang kayak udah mulai gelisah sama diri sendiri sih, Kak. Jadi kayak kapan ya punya lagu sendiri gitu dan mungkin momennya pas waktu itu. Gitu deh. Kamu cover tuh udah berapa tahun tuh? Berarti perjuangan struggle-nya tuh berapa tahun gitu ya? 2 tahun. Struggle 2 tahun. Itu udah selesai kuliah atau lagi kuliah? Lagi kuliah. Waktu rilis Purple Pop pun itu lagi kuliah. Jadi udah waktu mau itu tamat, lagi udah bingung mau kerja apa gitu. Nah, udah kayak setelah Pura-Pura Lupa rilis kan puji Tuhan naik. Habis itu mulai sotoy gitu kan. Jadi kayak udah bisa cari uang sendiri gini-gini. Terus kayak mau bilang kayaknya udah nggak bisa lanjutin kuliah deh. Tapi ternyata selesai juga. Cuma ketunda 1 semester. Udah selesai. Oke, karena sibuk kerja dulu. Udah Emang bisa beli apa-apa sendiri. Menggiurkan ya kan. Betul, itu. Cuma karena sayang sih udah semester 7 soalnya waktu itu. Iya sayang. Tinggal 1 semester lagi kan, 8.
Tapi tetap kan udah lulus Tetap dulu. udah lulus semuanya. Akhirnya udah lulus, tapi ngomong kuliahnya ambil Aku jurusan ilmu komunikasi. ya masih nyambung lah ya. Masih nyambung sedikit karena masih kayak apa ya, diskusi sama banyak orang, ketemu banyak orang gitu-gitu. Masih nyambung sih harusnya. Disambung-sambungin sih lebih tepatnya. Tapi masih cukup nyambung. Cukup nyambung lah, kan kita perlu ngobrol sama Iya, orang ya gitu. kan. Ada aja orang yang introvert susah ngobrol, mungkin ngobrol Bangun kedekatan proximity sama orang kan butuh ini ya. effort. Iya, beberapa kali banyak ngobrol sama orang lain gitu. Nah, kira-kira lagu yang kamu nyanyikan itu semuanya ciptaan kamu sendiri atau ada ciptaan orang lain? Jadi di Pura-Pura Lupa itu bukan aku yang ciptain, Kak. Jadi waktu pas aku join di Indosumar di label itu, jadi Indosumar kerjasama sama beberapa songwriter yang emang udah ada beberapa draft lagunya lah. Nah waktu itu didengerin ke aku, dan setelah lagu Pura-Pura Lupa pun juga ada beberapa lagu yang kerjasama sama songwriter lain, dan juga ada yang aku tulis bareng-bareng gitu. Jadi lebih ke dibebasin sih, cukup maksudnya kayak boleh kalau misalkan mau nulis sendiri, kalau misalkan mau dibantuin juga silakan, atau kayak disuguhin beberapa pilihan lagu lainnya yang mau direkam juga boleh gitu. Jadi lebih enak sih, banyak pilihannya lah kurang lebih. Ya lebih ada kebebasan. Iya, jadi lebih ada kebebasan memiliki, ya. gitu. Tapi ngomongin tentang roadshow nih ya, ada pernah pengalaman memalukan nggak? Misalnya kamu kan kemarin itu aja kan dia bilang sendiri kan sempat tergiur untuk tidak kuliah lagi karena banyaknya kerjaan ya kan, pasti sehari itu berapa show ya kan. Nah itu ada nggak pengalaman memalukan di atas panggung yang pernah kamu alami saat lagi nyanyi? Kan pernah nih pasti, semua artis penyanyi pasti pernah. Sebenarnya itu aku pernah deh pernah. Lumayan sering bahkan sampai sekarang. Jadi ada beberapa hal yang kejadian sampai sekarang karena ingatan jangka pendekku kurang bagus ya Kak. Jadi kayak kalau nyanyi kadang cuma hafal sama satu lagu, sisanya kadang kayak suka nanya, ini lagunya lirik depannya apa sih? Padahal aku tulis sendiri, itu jadi kayak nanya sama penonton, ini lirik lagu depannya apa ya? Jadi kayak gitu. Suka, dan itu sering terjadi. Oke, tapi berarti kalau misalnya pada saat kejadian itu fans akhirnya menotis gak? Kayaknya sih notice karena aku tanya balik sebenarnya. Jadi aku tanya ke mereka, lirik lagu misalkan ini apa ya? Aku tanya malah. Mereka atau tanya ke teman-teman pemusik lainnya. Oke. Kadang dibicarain biar nggak terlalu malu Kak. Oh iya benar. Ngerti banget. Kadang soalnya kan kita hafal, misalkan hafal cuma refnya ya. Ini aku belas semuanya nggak hafal. Jadi ini depannya apa? Jadi nggak tahu gitu. Cluenya asalkan depannya udah ingat kan semuanya ingat. Iya, gitu kan? jadi ingat gitu. Benar. Mungkin karena memang lagunya hampir mirip belat semua melodi gitu kan. Jadi kayak hampir sama semua jadinya. Gitu. Jadi kayak ketukar-tukar. Tapi puji Tuhan sejauh ini nggak pernah yang sotoy tiba-tiba nyanyi terus ternyata salah sama lagu yang dimainin sih. Karena udah nggak tahu dari awal jadi nanya. Iya, lebih baik kayak gitu daripada terus kecebur kan, gitu ya, kan kita pasti nengok-nengok semua ini kayaknya bukan lagu ini deh harusnya. Iya. Itu lucu sih. Dan sering. Tapi nggak ada pengen kayak kasih tulisan di depan gitu, apa namanya? Prompter ya. Waktu itu pernah nyoba, tapi mungkin kayaknya nggak setiap venue ada prompter gitu kan. Jadi waktu itu gitu? Pernah ide tulis di tangan. Oh iya. Terus pas di lagu yang mau dinyanyiin lupa itu hilang. Iya, hilang. Ini apa tadi ya? Astaga. Jadi kayak lupa gitu. Jadi udah dilakukan beberapa upaya tapi tetap gagal. Itu kadang yang aku lakukan kalau misalnya, kadang kan kalau ke acara, ini acara siapa, wedding atau apa, aku tulis di tangan. Lirik lagu gitu? Bukan, tulis nama acaranya supaya jangan sampai ketukar. Iya kan? Kayak gitu. Iya, minimal jangan sampai salah lah gitu kan. Gitu. Bener-bener kayak takut, malu sendiri kan, gak enak sama yang punya acara gitu-gitu kan. Kayak lupa lirik lagu itu sebenarnya fatal banget sih. Tapi itu sering terjadi hampir di setiap manggung karena cuma hafal satu lagu. Bener-bener di luar kepala cuma satu lagu yang hafal. Kamu sekali manggung biasanya nyanyinya berapa lagu? 10. Apa? Kurang lebih 8, 10. Yang hafal cuma satu. Sisanya kadang suka nanya, ini lagunya apa ya? Pernah waktu mau opening juga lupa. Jadi kayak udah main nih bandnya. Habis itu kayak, ini lagu
tahu ya lupa gitu. Tapi untungnya udah, karena kan kalau bandnya berarti kan udah sering Iya, ngeband bareng jadi gitu sebenarnya kan. mungkin agak cukup bosen ya kak, temen-temen bandku aku tanya ini lagunya apa, "Aduh, lupa lagi dia mungkin dalam hati kayak kenapa main lupa terus ya, tapi sering terjadi. Jadi ya nggak apa-apa lah. Yang ngomong apa-apa soalnya juga sama gitu. Memorinya jelek banget. Nah, tapi kalau misalnya sama fans nih, hal terkacau apa yang pernah kamu alami dengan fans? Misal pernah dicubit sampai merah, pernah ditarik-tarik. Kalau aku pernah ketarik terus sampai anting-antingnya copot. Waktu mungkin ini bisa jadi pengalaman yang menjengkelkan sedikit ya. Jadi kan waktu itu kayak pernah manggung kalau nggak salah di luar kota. Jadi rame gitu yang nonton. Habis itu biasa ada beberapa orang yang pengen ternotis gitu. Nah, dia habis itu Lempar barang. gini gitu. Oh, malahan. Iya, habis itu aku panggil, ayo ya di sini nyanyi bareng. Habis itu tapi dia nunduk pelan-pelan habis itu kabur gitu. Cewek cowok? Cowok. Oh, gitu. Ramean gitu. Biasa mungkin mereka bikin challenge atau apa gitu kan, berani enggak giniin. Aku ajak naik, ayo sini udah nyanyi bareng mana tadi. Tapi yang sebelah-sebelahnya nggak notice mereka Sebelah-sebelahnya lagi ngelakuin hal yang notice sambil ketawa-tawa doang. oke. Itu kayak menyebalkan sedikit ya. Istilahnya orang yang mengejek malah kamu ngajak naik Iya, gitu di lah ya. sini ayo gantian aja nyanyi dulu. Ingat. Satu orang atau pernah beberapa kali? Waktu itu momennya cuma sekali sih. Oh, berarti itu yang paling benar-benar sampai kamu ingat banget. Iya. Tapi sebenarnya nggak yang marah banget sih. Mungkin karena emang lebih banyak energi positifnya orang-orang ikut nyanyi. Jadi kayak oh ya udah itu cuma lewat di hari itu aja sih. Kakak pernah hal yang menyebalkan selain yang itu? Ya kalau cewek mungkin pernah kayak hampir ya mereka mungkin nggak ada niat buat Iya. aneh-aneh ya. Jadi begitu, tapi kan ya namanya cewek pasti begini kan ya kan. Jadi aku waktu itu sempet kayaknya orang mau ngeraup terus akhirnya marah gitu. Ya karena kan itu udah nggak sopan ya. Tapi ya positif mindnya adalah mungkin tidak sengaja. Jadi kalau misalnya tiap kali lewat orang begini, walaupun kayaknya nggak enak ya dilihatnya ya. Tapi ya gimana karena trauma udah pernah hampir kejadian gitu, makanya udah untung waktu itu kejadian cepet gitu, jadi nggak sempat aneh-aneh. Tapi kan udah parno duluan gitu. Tapi pernah nggak sih kalau kamu ada pengalaman horor mungkin tadi kan yang menjengkelkan, horor gitu selama melakukan roadshow kan pasti kemana-mana gitu kan? Kalau horor kayaknya nggak ada yang terlalu gimana sih, tapi waktu itu pernah kayak di hotel kayak cuma sendiri gitu kan, terus iseng bikin konten aja nyanyi gitu, cover gitu kan. Dan jawab lagi. Ada suara di rekamannya. Kamu posting nggak? Kenapa? Kamu posting nggak? Aku posting tapi taunya gara-gara orang komen. Waktu itu jadi kayak pas sebenarnya udah ngerasa kayak merinding gitu kayak ini tapi ya udah gitu kan, cuma pas didengar ada suara cewek kayak gitu itu kayak lumayan udah berarti saya harus tidur karena itu setelah manggung. Jadi kayak iseng-iseng bikin konten gitu kan sebelum tidur gitu kan. Ya mungkin kecapean. Iya betul. Jadi kayak banyak pikiran kan ini kenapa nih kayak karena capek gitu. Tapi dulu sebelum terkenal nih paling ada nggak pengalaman pahit pada saat manggung? Bayaran pertama deh pada saat manggung. Waktu itu mungkin waktu kuliah yang mulai nyanyi itu bayar panas spesial. Dikasih panas spesial, paket nasi ayam gitu. Oh jadi nyanyi tapi dikasihnya makanan. Tapi juga maksudnya ya tahu diri juga karena emang niatnya juga mau ngebantu kan, cuma nggak expect sebenarnya mungkin itu juga ada ada dananya harusnya, tapi kayak nggak mikirin sampai situ karena juga pengen nyanyi depan orang aja dulu gitu. Panas spesial aku masih ingat. Biasanya itu akan menjadi memori-memori yang akhirnya sampai sekarang kayak oh iya dulu gue tuh pernah segini, akhirnya bisa lebih menghargai perjuangan yang sekarang. Tapi kalau lihat paket ayam itu jadi ketawa sendiri aja kayak udah pernah ini lucu gitu. Tapi kan kalau sekarang kan beda dong. Iya. Pasti bayarannya udah fantastis dong. Makanya hampir mau berhenti kuliah kan. Kalau sekarang sih mungkin banyak musisi juga selain aku juga memang
dihargain sih, karena emang udah mulai banyak musisi yang speak up gitu kan Kak, tentang kayak pembayaran atau kayak royalti dan sebagainya macam lainnya sih. Jadi kayaknya beberapa event sekarang lebih apa ya, lebih terjamin gitu sih. Kadang tapi ada beberapa juga yang masih miss, mungkin nggak sesuai sama apa ya, Yes. iya penjualan tiketnya atau apa, jadi kayak gitu sih. Jadi semoga tidak terjadi di banyak musisi aja. Maksudnya tuh kayak gimana tuh? Kayak misalkan acaranya batal atau apa, kan jadi kan waktu kita udah ngulangin waktu, bahkan waktu itu sempat pernah acaranya nggak batal, tapi tiket pulang kita belum ada, jadi Hah? gimana nih pulangnya gitu. Jadi cuma berangkat doang, Terus akhirnya gimana? terus baru dibeliin setelah nyanyi, setelah debat dulu, tapi gimana kok belum ini gitu. Boleh spill kota mana? Aku lupa waktu di mana ya, tapi di luar kota deh. Ya pasti dong, kan beli tiket. Iya benar juga ya. Iya, cuma aku lupa. Pengalaman itu sih yang buat apa ya, kadang juga ngerasa kangen sama manggungnya karena itu sih, kejadian-kejadian yang kayak unik, lucu gitu. Ya kadang itu bisa dijadikan pengalaman tapi nggak Iya. mau diulang lagi gitu ya. Kayaknya sih nggak sampai kejadian 2 kali ya, paling tidak menyenangkan gitu. Gitu sih. Kalau kayak gitu next ada project apa lagi nih dari Mahen buat para fans nextnya, yang lagi menunggu ya kan? semoga Ini kan lagu baru. Iya, memilih berhenti itu. Jadi di bulan November mau keluarin mini album lagi. Mini album. Jadi di situ ada kurang lebih 5 track yang nanti akan dirilis di November yang baru. Sebenarnya mau dibikin agak sedikit plot twist ceritanya sih. Pengen bercerita tapi semoga nanti ya pokoknya ditunggu aja. Saran gitu ya kalau plot twist. Tema-temanya, lagunya. Gitu. Kira-kira ada nggak apa yang mau kamu sampaikan buat fans kamu? Terus nama fanbase kamu apa? Kayak nama aku sendiri cuma diganti depannya jadi My Hand. Karena kan nama aku Mahen. My. Kayak perpanjangan tangan kita semua gitu, kayak saling ngerangkul. Sebenarnya asal sih waktu itu bikinnya Kak. Jadi kan Kamu yang bikin atau dari fans? Kan biasanya kan kalau kayak gitu ada banyak yang fans yang tiba-tiba membuat nama fanbase sendiri gitu. Itu dari fans atau kamu sendiri yang bikin? Aku bikin sendiri karena waktu itu ditanyain. Terus kayak asal nyeplos keluar pertamanya itu. Ya udah, akhirnya sampai sekarang gitu. kan. Cuma apa ya, pengen bilang makasih banyak yang sudah support dari beberapa tahun ke belakang. Mungkin kalian tahunya di lagu Pura-Pura Lupa, tapi ya semoga di beberapa tahun ke depan dan di tahun ini dilancarin projectnya aja sih, dan semoga tetap solid. Dan semoga jangan sampai lagu yang udah dinyanyiin kejadian gitu kan ya. Itu jangan sampai. Sebenarnya juga aku ngeluarin lagu bukan pengen ngedoain kalian sesuai sama lagunya, tapi semoga bisa menjadi peneman kalian kalau misalkan kalian ngalamin itu. Semoga bisa ya lagu healingnya pakai itu. Oke, kalau kayak gitu thank you Mahen udah Sama-sama, ada di Curhat Bunsar. Sukses terus Amin. buat karirnya. Semoga lancar ke depannya, Semoga lancar. apalagi mini albumnya. Di November. Sama-sama Kak. Oke, kalau kayak gitu kalian bisa komen-komen lagi kira-kira Curhat Bunsar episode selanjutnya apa lagi ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Bye-bye.